Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainun dari kelas 4C. Di sini saya akan membahas tentang regresi linear data dan koefisien relasi pada Microsoft Excel. Sebelum kita masuk ke Excel, kita bahas dulu tentang regresi. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibat Y. Faktor penyebab pada umumnya dikembangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan responsi. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR atau Simple Linear Regression juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam produksi antara lain hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan, hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi, hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Model persamaan regresi linear sederhana adalah seperti berikut ini, yang mana Y sama dengan A ditambah BX, B dikali X. Y ini adalah variabel responsnya atau variabel akibatnya. X ini adalah variabel prediktor atau variabel faktor penyebabnya atau independen. H ini adalah konstanta. B ini adalah koefisien regresi atau kemiringan. Yang mana A sama dengan sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Untuk mencari nilai B-nya sama dengan N atau banyaknya data dikali dengan sigma XY dikurang dengan sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Koefisien relasi. Fungsinya adalah sebagai koefisien penentu atau determinasi seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varian dari variabel terikatnya dalam hubungan dengan regresi dengan mengkuadratkan nilai R, dan bisa juga dengan menggunakan rumus ini. Kita masuk ke Excel-nya. Di sini pada Microsoft Excel-nya kita udah memasukkan nilai pretest X dan pretest Y-nya. Lalu kita menambahkan kolom dengan X dikali Y dan X dipangkatkan 2 karena rumus membutuhkan 2 kolom ini. Untuk yang pertama, kita jumlahkan nilai dari pretest X-nya. Kita sorot, lalu kita tutup, kita enterkan, lalu kita tarik ke samping. Untuk X dikali Y sama dengan X dikali Y. Lalu kita tarik. Lalu untuk X dipangkatkan 2 sama dengan X kita pangkatkan 2. Lalu kita tarik. Kita udah mendapatkan nilainya
Sekarang kita masukkan nilainya sama dengan buka kurung sigma Y. Sigma Y yang ini dikali sigma X kuadrat. Dikurang dengan sigma X yang ini, sigma X dikali dengan sigma XY yang ini. Lalu kita tutup, kita bagikan dengan N adalah banyaknya data kita adalah 30 dikali dengan X kuadrat. X kuadrat kita dikurang dengan X yang dikuadratkan. X, nilai X, lalu kita kuadratkan, kita enter. Hasilnya adalah 2,4123789116. Untuk mencari B-nya sama dengan N-nya 30 dikali dengan sigma XY, sigma XY-nya yang ini, dikurang dengan sigma X dikali sigma Y dikurang sigma X dikali dengan sigma Y, kita tutup, lalu kita bagi dengan 30 dikali sigma X kuadrat, X pangkat 2, lalu dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan, lalu kita tutup, kita enter. Hasilnya adalah 1,067555667. Kita masukkan di sini 2,4123789116 untuk X-nya. Untuk yang B-nya 1,07555667. Enterkan. Untuk mencari korelasi persen sama dengan persen, kita sorot array yang pertama, lalu kita sorot array yang kedua, kita tutup, kita enterkan. Untuk mencari dari koefisien korelasinya, nilai yang ini kita pangkatkan 2. Inilah hasil dari koefisien korelasinya. Lalu untuk melihat penyebaran datanya, kita bisa lihat dengan grafik sketchernya, dengan kita sorot nilai X dan nilai Y-nya. Kita pilih insert, kita pilih chart yang ini, lalu kita pilih quick layout yang elemen 9-nya. Lalu
Hasilnya sama seperti yang ada di sini. Hanya saja B-nya duluan muncul atau 1,67 ini, lalu nilai A-nya yaitu 2,4124. Ini adalah grafik regresi data pretest dan post testnya. Ini adalah nilai pretest, lalu yang ini adalah nilai post testnya. Cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.